لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, malam hari ini sebagai kelanjutan dari kajian kita tentang makna beriman kepada hari akhir, yang diantaranya adalah menuntut kita untuk beriman kepada tanda-tanda kecil juga tanda-tanda besar hari kiamat. Di malam hari ini kita sampai pada tanda yang kedua dari tanda besar hari kiamat yang jumlahnya 10. Di pertemuan 2 atau 3 bulan yang lalu ya, kita telah memaparkan tentang masalah Dajjal, tentang kemunculan Dajjal sebagai fitnah paling besar sejak dunia ini diciptakan sampai nanti menjelang datangnya hari kiamat. Sebagai kelanjutan itu adalah malam hari ini kita akan mengkaji tentang Al-Masih Isa alaihissalam melawan Al-Masih Ad-Dajjal. Ketika kita mengkaji tentang masalah tema-tema seperti ini, satu, janganlah kemudian kita itu merasa bosan dan menganggap itu sebuah kisah yang jauh, nanti bisa jadi kita tidak mengalaminya. Fokus kita tidak itu. Fokus kita adalah bagaimana kita mengkoreksi dari keimanan kita bertalian tentang masalah beriman kepada hari akhir. Karena sesungguhnya ketika kita salah mengimani perkara-perkara dalam cakupan beriman kepada hari akhir, maka besar kemungkinan kita akan menjadi korban dari fitnah akhir zaman. Sedangkan fitnah akhir zaman itu sangat dahsyat, yang membuat orang itu pagi dalam kondisi iman, sore kafir, sore dalam kondisi iman, pagi menjadi kafir. Itu salah satu sebabnya, diantaranya adalah kurang benar tentang memaknai beriman kepada hari akhir. Di samping secara khusus Rasulullah SAW menjelaskan sebab pokok utamanya kenapa ada manusia yang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Rasulullah menyebut yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, karena dia itu menjual agamanya dengan sekeping kehidupan dunia. Dan di antara sebab orang itu menjual agamanya dengan sekeping kehidupan dunia, itu salah satu tanda yang sangat nyata kurang benarnya iman seseorang. Poin yang kedua, tema-tema seperti ini sangat penting untuk kita kaji kembali, kita bahas kembali, karena tentang Isa, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal itu erat kaitannya dengan masa depan kita. Karena kelak
kepemimpinan Al-Mahdi yang kemudian ditopang oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, itu nanti tidak hanya lingkup bumi Syam, ya. Memang sentral pemerintahan mereka itu di bumi Syam yang meliputi Palestina dan Suriah. Sebagian menambah Yordania dan Lebanon, tapi sebagian ada yang membatasi Palestina dan Suriah, ya. Sentral kepemimpinannya nanti di sana, tapi kepemimpinan mereka itu tidak hanya lingkup di bumi Syam, yakni Palestina dan Suriah, tapi kepemimpinannya itu adalah mempunyai pengaruh besar ke seluruh dunia, sehingga seluruh dunia, kepemimpinan seluruh dunia nanti akhir zaman itu adalah dipegang oleh Imam Mahdi, yang kita kemarin sudah paparkan. Ada istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Selain itu Bapak Ibu, ada juga hadis yang sangat menarik yang harus menjadi pengingat kita. Ternyata di antara tanda kemudian dekatnya Dajjal itu akan muncul, di samping yang kemarin kita papar 3 tahun berturut-turut terjadi kemarau yang panjang. Di tahun pertama 2/3 langit tidak menurunkan hujan, 2/3 bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian di tahun kedua 1/3 langit tidak menurunkan hujan, 1/3 bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian di tahun yang ketiga total langit tidak menurunkan hujan, total bumi tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian danau Tobariyah telah mengering, kebun baisan yang ada di Palestina tidak menumbuhkan buah-buahnya lagi. Kemudian juga matahari yang ada di Zuhur juga tidak memunculkan airnya lagi. Ternyata ada hadis riwayat Ahmad yang ini juga harus menjadi perenungan kita, ya. Dimana di dalam hadis ini disebutkan ada seorang sahabat yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujud dajjalu hatta yadhalan nasu an dzikrihi. Dajjal itu tidak akan muncul sehingga manusia itu melupakannya, ya, tidak menyebutnya, tidak menyeminarkannya, tidak mengkajinya, tidak lagi membahasnya, tidak ada lagi khutbah-khutbah yang menyebut tentang masalah Dajjal lagi, ya. Hatta tatrukal al-a'immah dzikrahu 'alal manabir. Bahkan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Nah, ini ternyata juga satu hadis yang mestinya harus kita renungkan. Ternyata di antara tanda-tanda Dajjal itu dekat kemunculannya ketika banyak manusia itu melupakannya, tidak lagi mengkajinya, tidak lagi menyebutnya, tidak lagi membahasnya, bahkan tidak pernah menjadi tema-tema sentral dalam khutbah, dalam ceramah. Maka ketika Dajjal itu tidak disebut-sebut lagi, maka Dajjal itu kemudian muncul. Nah, ini juga hadis sahih riwayat Ahmad yang kemudian harus juga menjadi salah satu dasar motivasi kita untuk mengkaji tema-tema yang bertalian tentang akhir zaman. Selanjutnya kita masuk pada inti. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Al-Masih itu ada 2 yang disematkan pada 2 sosok saja, ya. Yang pertama adalah Al-Masihu Isa alaihissalam, yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Hanya 2 sosok inilah yang disematkan padanya Al-Masih, ya. Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih yang di situ berakar dari kata masaha yamsahu mashan. Menurut arti bahasa itu artinya mengusap, menghapus
atau pergi. Kalau dalam bahasa Ibrani al-masih itu juga bisa bermakna berkah. Di dalam ahli bahasa yang lain al-masih itu adalah bermakna gelar-gelar kehormatan, mirip raja, mirip pimpinan, mirip sultan, mirip kanjeng, mirip raden, itu masuk al-masih. Sehingga untuk gelar al-masih ini dimutlakan untuk seseorang yang benar, juga dimutlakan untuk seseorang yang salah atau sesat. Sehingga nanti dari makna ini mengalami perubahan makna ketika dikaitkan dengan konteks setelahnya. Kalau kita menyebut al-masih Isa alaihissalam, karena al-masih itu artinya itu diantaranya adalah menghapus, pengertiannya nanti adalah menghapus kedzaliman, menghapus kebatilan, menghapus kesyirikan. Itu diantara makna al-masih Isa alaihissalam, dimana dengan kemunculannya Nabi Isa alaihissalam atau turunnya Nabi Isa alaihissalam nanti akan mengakhiri segala bentuk kedzaliman, kekufuran, kesyirikan yang sebelumnya itu telah diperbuat oleh Dajjal, ya, Dajjal laknatullah ini. Nah, sedangkan al-masih Dajjal, karena al-masih diantara maknanya adalah juga penghapus. Untuk kalau al-masih itu dikaitkan dengan Dajjal, maka itu maknanya al-masih Dajjal itu sang penghapus kebenaran. Kebenaran itu malah dihapus, ya. Sang penghapus keadilan, keadilan itu malah dibuang. Itu al-masih Dajjal. Juga termasuk sang pencampur adukan, ya, sehingga kebenaran itu tidak dianggap benar oleh manusia, dibolak-balik. Ini termasuk proyek-proyek Dajjal, karya-karya Dajjal, yang di situ kemudian ada sebutan gelar al-masihud Dajjal, seorang yang sesat, pendusta, pembohong. Bahkan Dajjal ini disebut raja dusta. Kalau dusta saja itu sudah jelek, ya. Nek raja dusta itu rajanya raja bohong. Ini adalah Dajjal. Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai nabi terbaik, termulia, khatamun nabiyyin wal mursalin, benar itu juga mempunyai diantaranya adalah 5 nama pokok: Muhammad, Ahmad, kemudian yang mirip al-masih ini, tapi tidak al-masih Allah menyebut dan menggelarinya, tapi al-mahi. Itu nama lain dari nama Nabi Muhammad. Al-mahi itu pengertiannya yang menghapus, yang dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW menghapus kekufuran dan menghapus kesyirikan. Tapi tidak al-masih, tapi menggunakan nama dan gelar al-mahi. Kemudian yang lainnya al-hasyir, kemudian yang lainnya al-aqib. Nah, itu diantara nama Nabi Muhammad yang jumlahnya 5. Di antara dalil yang kemudian Dajjal itu juga disematkan padanya al-masih adalah doa yang selalu kita baca khususnya di tasyahud terakhir, dan ini merupakan satu ikhtiar penting dan doa yang sangat penting. Kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba', yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal."
Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian telah selesai membaca doa tasyahud, untuk khusus tasyahud akhir nanti berarti berisi at-tahiyatulillah wassolawatu wattayyibah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, kemudian ditambahi baca sholawat, sehingga baca sholawat pada tahiyat terakhir itu menjadi salah satu rukun daripada rukun sholat yang mesti harus ada, ya, yang mesti harus ada. Sampai baca sholawat fil alamina innaka hamidum majid. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau sudah selesai baca tasyahud itu hendaklah ia berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 1, min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari fitnah kubur atau dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah buruknya al-masih dajjal. Sehingga ini sangat penting untuk selalu kita baca. Kalau lan banyak sami nek tahiyat akhir, tasyahud akhir itu tidak boleh kesusu-susu yang salam, ya, kesusu-susu tergesa-gesa untuk salam. Baca ini dulu. Sebagian tabiin pernah ada menjumpai anaknya itu sholat, ia mendengar ternyata anaknya tidak membaca doa ini. Setelah salam, anaknya disuruh ngulangi sholatnya. Itu saking pentingnya doa ini, ya, saking pentingnya doa ini. Bahkan kalau jenengan buka dalam sifatus sholatin Nabi, sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam, ya, tambahnya itu bahkan kurang lebih ada 10 macam doa, Pak. 10 macam doa, ya. Artinya kadang Nabi mengajarkan ini, kemudian ada tambahan lagi, Allahumma hasibni hisabay yasira. Ada yang juga dengan makna Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Masih ada 9 lagi atau 10 lagi yang di situ keanekaragaman doa sebelum salam, ya. Selanjutnya dalil tentang Al-Masih Isa alaihissalam, ya, Al-Masih Isa alaihissalam. Berdasarkan penelitian para ahli tafsir, untuk lafadz Al-Masih di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 8 kali. 1 surat Al-Imran ayat 45, An-Nisa ayat 157, kemudian 171, 172, Al-Maidah ayat 17, ada lagi ayat 72, 75, dan surat At-Taubah ayat 30. Untuk surat Al-Imran ayat 45 ini yang kita kutipkan biar kita lebih yakin tentang kaitannya Al-Masih itu hanya disematkan pada 2 sosok, Nabi Isa dan Dajjal, ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhu al-masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kemudian dalil tentang bahwasanya Nabi Isa itu masih hidup, bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati disalib, juga tidak mati karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu tidak hanya dalil dari hadis-hadis Nabi, tapi justru banyak dalil dari Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang jumlahnya sangat banyak, sehingga ini menjadi satu landasan ilmu dan landasan amal plus landasan iman. Bertalian tentang masalah ini kan bagian dari umuril ghaibiyah, Bapak Ibu. Kalau masalah umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib yang bertalian tentang masalah keimanan, ya,
itu sumber yang pokok hanya ada dua, Quran, hadis. Quran itu pun nanti juga harus penafsiran yang benar, ya, sehingga kita mesti harus merujuk kepada tafsir-tafsir mu'tabar, diantaranya juga tafsir-tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi, menafsirkan ayat dengan pendapat para sahabat, ya, atau menafsirkan ayat dengan pendapat para tabi'in. Kalau memang dari ayat tidak ada, hadis tidak ada, perkataan sahabat juga tidak ada, itu diantara tafsir bil ma'thur, ya. Yang kedua, hadis Nabi itu pun yang derajatnya sahih atau hasan, itu sumber akidah di dalam mengimani perkara-perkara yang gaib. Nah, ini perlu kita mantapkan Bapak Ibu. Akhir-akhir ini kan sedang viral, ya, yang menyebut ada seorang ulama muda yang dikenal dengan Buya, inisialnya ini Arozi Hasim, itu inisialnya, ya, Buya Arozi Hasim. Nah, ini kan kemudian mbuh khilaf, mbuh itu disengaja, itu kemudian enak sekali ngomong bahwasanya katanya Nabi yang masih hidup di samping Nabi Isa katanya adalah Nabi Khidir. Khidir, pernah dengar jenengan? Ya, Nabi Khidir itu diyakini katanya masih hidup, bahkan aktif memberikan pengajian dan ceramah kemana-mana katanya, sehingga gurunya itu bukan ulama-ulama yang hidup biasa itu, tapi gurunya Buya dengan inisial Arozi Hasim ini itu langsung berguru kepada Khidir. Wah, ini kan apa itu pendapat yang ngawur, ya, pendapat yang ngawur, dan akhirnya banyak yang menyesatkan. Soalnya nanti urutannya itu kalau ingin tahu nama roh itu harus bayar 7.500.000 akikonya. Nah, ini sangat bahaya. Bicara akidah, perkara gaib, tetapi tidak dengan dalil yang kuat, khususnya dari Quran maupun hadis Nabi. Ini nanti banyak menyesatkan. Bisa jadi wallah alam bisawab, fenomena dulu pernah kita dikagetkan ada Raden Dimas Kanjeng taat pribadi barang itu. Ini kan kurang benar tentang prinsip beriman kepada hal yang gaib. Prinsip beriman kepada hal yang gaib di dalam Islam dasarnya hanya ada dua, Quran dengan penafsiran yang benar dan hadis Nabi yang sahih atau setidaknya hasan. Kalau tidak ini nanti akhirnya macam-macam itu dalilnya, dari syekh ini, dari tokoh sufi ini, dari torikot ini. Ini akhirnya kemudian membuat bingung di dalam mengimani perkara-perkara yang gaib. Pun kita memfokus ini, dalil Nabi Isa masih hidup itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 157, An-Nisa sampai 159, ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Wa qaulihim, dan perkataan mereka orang-orang Yahudi, maksudnya, ya, kan orang-orang Yahudi itu yang memburu Nabi Isa, ya, yang memburu Nabi Isa, yang sangat bernafsu untuk membunuh dan menghabisi Nabi Isa. Karena memang di antara hobi Yahudi itu membunuh para nabi dan para rasul. Itu karakter yang melekat pada orang-orang Yahudi. Pernah dalam satu malam itu wong sak kampung itu nabi kabeh, Pak, dibunuh semua sama orang-orang Yahudi. Kan kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah tentu nabi. Itu pernah dalam satu kampung, itu ada di dalam Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu, ya. Pernah sak kampung itu semuanya itu nabi, ya, sehingga lurahnya nabi, ketua RT-nya nabi, seanggotanya warga itu nabi semuanya. Itu dalam satu malam dibunuh semua sama orang-orang Yahudi. Itu memang senangannya membunuh pembawa kebenaran. Lah, urutannya
setelah Nabi itu sudah wafat semuanya kecuali yang dikecualikan oleh Allah di antara Nabi Isa, ya. Yang kemudian terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita ingat itu al ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya para ulama itu pewaris para nabi, ulama-ulama rabbaniyin, ya, yang dalam ilmunya yang sangat bertakwa kepada Allah, yang rujukannya itu Quran Sunnah, ya, itu adalah pewaris para nabi dan mereka adalah pembawa kebenaran. Maka mereka kok senang misalnya mengejar-ngejar ulama, memburu ulama, ya, padahal mereka itu berada di garis yang benar. Hati-hati, berarti yang memburu, yang menangkap, yang mendolimi ulama itu mewarisi jejak-jejaknya orang-orang Yahudi, karena kegemarannya orang Yahudi senang apa itu membunuh para nabi dan rasul. Kembali ke sini, orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, ya, mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya kami benar-benar telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ini satu-satunya manusia yang kemudian nasabnya itu dinisbatkan kepada ibunya, hanya Nabi Isa, karena memang dia tidak punya ayah, ya. Kalau disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ini hanya satu-satunya, ya. Yang kedua, sudah tidak akan terulang lagi seorang anak yang kemudian dinisbatkan nasabnya itu kepada ibunya. Karena dalam kaidah normalnya anak itu mesti dinisbatkan kepada ayahnya, termasuk nun sewu anak hasil zina, ya. Anak hasil zina itu juga tidak bisa dinisbatkan kepada ibunya, tidak bisa. Juga tidak dinisbatkan kepada mungkin bapak barunya, ya, bapak barunya, padahal dia bukan yang termasuk yang menghamili ibunya, itu tidak bisa, ya. Sehingga ini juga efek zina yang tidak bisa terhapus, Bapak Ibu. Selamanya anak wanita itu nanti kalau menikah, yang menjadi saksi dalam pernikahannya adalah seorang laki-laki yang menghamili ibunya, meskipun ibunya dihamili itu sebelum pernikahan, itu nanti yang akan menjadi walinya, dan itu salah satu hukuman karena sebab zina. Sehingga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari zina, ya, medeni zina itu, ya. Kemudian Allah membantahnya, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum, ya. Mereka itu hakikatnya tidaklah membunuh Isa, mereka juga hakikatnya tidaklah menyalib Isa, tetapi yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah seseorang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Jadi orang Yahudi sendiri itu juga tidak yakin. Soalnya Allah di sini memberitakan kepada kita, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adz-dhanni wa ma qataluhu yaqina, ya. Aslinya orang-orang Yahudi sendiri itu, mereka itu banyak berselisih dan di dalam keraguan yang nyata tentang masalah itu, karena mereka juga tidak mempunyai ilmu tentang masalah itu. Yang mereka ikuti itu hanya persangkaan saja, praduga saja. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuhnya kepada Isa yaqina, secara yakin. Bahkan Allah menegaskan, bal rafa'ahullahu ilaih, ya, akan tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya, wa kanallahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Ini cetok banget ini. Allah mengangkatnya, ya, mengangkatnya, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barrafa'ahullahu ilaihi, Allah mengangkatnya kepadanya, sehingga tidak mati dibunuh, juga tidak mati disalib.
Lah, lalu siapa yang kemudian dibunuh, yang disalib? Nah, ini juga perlu kita koreksi. Selama ini yang populer itu kan yang diserupakan, yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah muridnya yang berkhianat. Nah, begitu ya. Kemudian populer disebut Yudas Iskariot. Nah, ini ternyata salah, Bapak Ibu. Tidak diketemukan dalil satupun bahwasanya yang kemudian diserupakan oleh Allah, kemudian akhirnya persis seperti Nabi Isa, kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi, itu tidak ada dalil satupun yang sahih yang menyebutkan itu murid Nabi Isa yang berkhianat. Justru dalil yang sahih itu menyebutkan yang diserupakan, yang dibunuh itu murid Nabi Isa yang setia. Itu ada di dalam Sahih Tafsir Ibnu Katsir, ya. Juga dikutip oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, yang merujuk kepada keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dikenal sebagai turjumanul Quran, yakni ahli tafsir di zaman sahabat. Yang ringkasnya begini, ketika Nabi Isa itu dalam kondisi dikepung, ya, dalam kondisi dikepung oleh orang-orang Yahudi yang saat itu mau menghabisinya, ya, itu di depan murid-muridnya Nabi Isa itu mengatakan begini, di antara kalian nanti ada satu orang yang wajahnya itu diserupakan seperti diriku dan mengganti kedudukanku. Saat itu ada pemuda yang berdiri, ya, pemuda yang berdiri. Kemudian Nabi Isa itu kemudian mendudukkannya, dan orang ini nanti yang paling dekat denganku. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian muridnya yang setia ini, di dalam apa itu riwayat itu tidak disebutkan siapa namanya, ya, tidak disebut namanya. Yang jelas itu murid setia dari Nabi Isa. Kemudian wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa, mengganti kedudukannya Nabi Isa dalam dikepung Yahudi itu, kemudian ditangkap Yahudi, kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi, sedangkan Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, di dalam riwayat itu disebutkan umat Nabi Isa itu kemudian pecah menjadi tiga, atau apa itu terbagi menjadi tiga kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok Yakubiyah, ya, di mana kelompok Yakubiyah itu mengatakan Allah berada di tengah-tengah kita sesuai kehendaknya, kemudian dia naik ke langit. Nah, ini termasuk kelompok yang salah dan sesat. Sampai kemudian mengatakan Nabi Isa berada di tengahnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari Allah, kemudian Allah mengangkat ke langit. Ini nanti kan mirip sebagaimana Yahudi menganggap Uzair itu anaknya Allah, atau zat Allah menitis pada diri Uzair, sehingga Yakubiyah ini sesat dan salah. Yang kedua adalah kelompok Nasturiyah, ya, yang mereka itu mengatakan di tengah-tengah kita ada anak Allah sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Ini mirip yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, di mana ada Trinitas itu, tiga Tuhan, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ada Bapa Allah di surga, kemudian ada Tuhan Anak, mereka menyebutnya sebagai Yesus Kristus, ya, kemudian ada Ruhul Kudus. Ini juga salah dan sesat. Dan yang benar, setelah Nabi Isa itu diangkat, yang tetap di dalam kebenaran dan petunjuk adalah ummatul muslimin, orang-orang Islam. Yang orang-orang Islam itu mengatakan di tengah-tengah kita
ada hamba Allah dan Rasulnya sesuai kehendaknya, kemudian ia naik ke langit. Sehingga umatnya Nabi Isa itu juga disebut sebagai umat muslim yang mereka taat kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian halnya umatnya Nabi Musa dan umat nabi-nabi sebelumnya, mereka adalah ummatul muslimin, mereka adalah semuanya adalah orang-orang muslim. Termasuk dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya, adalah ayat yang berbunyi wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamturunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Di mana ayat ini membicarakan ketika dekatnya hari kiamat, Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah. Tepatnya ketika Dajjal itu sudah sempurna berada di muka bumi selama 40 hari. Yang 40 hari hitungannya seperti kajian dulu itu Pak. Sehari yang pertama seperti 1 tahun, sehari yang kedua seperti 1 bulan, sehari yang ketiga seperti 1 pekan, sisanya sama seperti hari-hari biasa. Kata-kata wa innahu, domir hu ini di dalam tafsir At-Tabari yang kita kutipkan ini, dan juga di dalam tafsir yang lain di antara tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, ini hu di situ roji ila Isa ibni Maryam, ya, kembali kepada Isa ibnu Maryam, bahwasanya hu di sini adalah saat dekatnya hari kiamat nanti, kemudian Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya begini Bapak Ibu, ya. Saat Dajjal itu telah sempurna 40 hari di muka bumi, ya, di muka bumi. Dajjal itu kemudian mengepung kota yang disebut dengan kota Syam, bumi Syam, yang saat itu adalah Palestina. Dikepung oleh Dajjal dengan tentaranya dengan tentara-tentara Yahudi yang bersamanya, ya, karena Dajjal ini adalah pemimpinnya orang-orang Yahudi. Sebagaimana awal keluarnya itu dari Khurasan disambut 70.000 oleh orang-orang Yahudi dari suku Bani Asfahan. Setelah Dajjal itu mengelilingi bumi, ya, karena Dajjal juga bisa bermakna yang menjelajahi seluruh bumi, kecuali hanya dua tempat saja yang tidak dimasuki, yakni Mekah dan Madinah. Itu kemudian detik-detik sebelum Nabi Isa ini turun, Dajjal itu mengepung kota Syam, di antaranya adalah Palestina di dalamnya. Itu ada. Kemudian orang Islam yang imannya itu sangat kuat, itu mengatakan begini kepada saudara-saudaranya, wahai kaum muslimin, ya, musuh kita itu sudah menginjak kepada bumi yang suci ini, yakni Al-Aqsa ini, ya, maka kita tidak ada pilihan kecuali harus melawannya, ya, kita menang atau kita itu mati syahid, kita dalam kemuliaan. Kita pilihannya hanya 2 itu. Kemudian mereka itu berbai'ah, berjanji setia, ya, untuk kemudian menguatkan jihad melawan Dajjal dan bala tentaranya dari orang-orang Yahudi. Dalam satu riwayat itu disebut ketika Allah mengetahui ketulusan niat-niat mereka untuk berjihad di jalan Allah itu, kemudian Allah menurunkan kegelapan. Setelah itu nggak lama kemudian Nabi Isa itu turun dengan bercahaya. Karena Nabi Isa itu nanti turun dikawal 2 malaikat, yang telapak tangannya itu nanti pada pundaknya malaikat yang kanan, kemudian juga yang kiri ke kiri, ya, itu turun dari langit. Dan Nabi Isa itu nanti turun di sini, daerah Manaradul Bayda, di Menara Putih, di daerah Damaskus, Suriah, ya. Saat Nabi Isa itu turun, saat itu mau ada pelaksanaan sholat,
Ya, sholat mau ditegakkan, dikumandangkan iqamah. Setelah itu kemudian kaum muslimin setelah tanya siapa anda, Nabi Isa menjawab, aku adalah Isa, utusan Allah, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Aku adalah hamba dan utusan Allah. Kaum muslimin kemudian mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Namun Nabi Isa itu menolaknya. Dan ini adalah simbol yang sangat nyata. Turunnya Nabi Isa itu membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak membawa syariatnya sendiri, tapi turun membawa syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti di antara misi besar Nabi Isa alaihissalam, ya, di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, yang sabda ini menunjukkan misi besar Nabi Isa itu turun ke muka bumi ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, la yushikunna ayang zilafikum ibnu Maryam, sungguh telah dekat turunnya putra Maryam di tengah-tengah kalian, ya, hakaman adlan. Satu, Nabi Isa nanti menjadi hakim yang adil karena menegakkan daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayat surus solib, Nabi Isa itu nanti kelak, ini diantara misi turunnya Nabi Isa, dia akan mematahkan seluruh salib-salib, sehingga nanti kekuasaan Nabi Isa itu juga nanti akan bergerak bersama Imam Mahdi dan kaum muslimin sampai kemudian ke Vatikan, karena Vatikan ini adalah pusat Kristen atau pusat Nasrani, sehingga saat itulah kemudian orang-orang Nasrani itu mendapatkan satu cahaya yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya merekalah yang disebut dengan domba-domba sesat, ketika mereka itu tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Apalagi mereka tahu saat Nabi Isa itu turun kemudian melawan Dajjal bersama tentara-tentara Yahudi, yang kemudian di dalamnya juga ada Imam Mahdi, yang saat itu tentara-tentara Nasrani yang senior-senior itu jumlahnya kurang lebih ada 1 juta, itu mati semuanya ketika itu. Dan orang-orang Yahudi dalam perang melawan Nabi Isa dan juga Imam Mahdi bersama kaum muslimin saat itu adalah habis, tidak tersisa. Sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, batu, pohon, apapun yang digunakan untuk persembunyian orang-orang Yahudi itu kemudian bisa berbicara dan membantu kaum muslimin, kecuali hanya satu pohon gorkot saja yang tidak mau bicara. Tapi selain itu bicara, ta'ala ya abdallahil muslimah, kesinilah wahai hamba Allah yang muslim, waroi yahudiyun faktuluh, di belakang saya ini ada orang Yahudi, silakan kamu bunuh. Sehingga orang Yahudi habis ketika itu. Nah, orang-orang Nasrani melihat itu semakin tampak kebenarannya, bahwasanya Nabi Isa yang selama ini mereka itu disesatkan, bahwasanya mereka meyakini Nabi Isa itu anak Allah, ataupun Nabi Isa itu salah satu di antara 3 Tuhan. Mereka kemudian sadar dan banyak bertaubat, dan akhirnya kemudian banyak yang masuk Islam. Karena ternyata yang mereka yakini itu justru bertentangan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa nanti akan membawa Injil yang asli. Nabi Isa juga akan mematahkan seluruh salib-salib dan menegakkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga saat Nabi Isa diutus itu, nanti seluruh agama ini semuanya dihilangkan, kecuali hanya Islam saja. Sehingga yang ditegakkan itu hanya agama Islam saja. Bahkan saat itu Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah juga menghapus jizyah, ya. Padahal jizyah dalam syariat yang normal ini adalah satu pilihan. Ketika orang itu ditawari masuk Islam, tidak mau masuk Islam, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, tapi dia harus tunduk kepada hukum Islam. Caranya bagaimana? Membayar jizyah.
Itu salah satu bukti mereka tunduk kepada hukum Islam, dan mereka hartanya dilindungi Islam, jiwanya juga dilindungi pemerintahan Islam, ya. Tapi kalau tidak mau membayar jizyah dan tidak mau tunduk kepada hukum Islam secara global, mereka juga diperangi. Tapi kelak ketika Nabi Isa turun, opsi jizyah itu tidak ada, sehingga kalau tidak masuk Islam ya diperangi, itu ya. Sehingga nanti liyudhhiru ala dini kullih, ya, saat itu yang ada hanya dinul Islam saja. Nabi Isa juga membunuh babi, ya, karena ternyata babi di kitab Injil, di kitab Taurat itu juga diharamkan oleh Allah, Bapak Ibu. Tapi ternyata di antara pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani itu kemudian merubah untuk dicocokkan dengan selera dan hawa nafsunya, yang kemudian babi itu dihukumi halal oleh mereka. Aslinya syariat awal, ya, syariat awal yang ada dalam Injil asli, yang ada dalam Taurat asli, makan babi itu juga hukumnya haram. Yang kemudian yang merubah itu pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, yang kemudian dicocok-cocokkan dengan selera hawa nafsu mereka. Sehingga di sini juga menunjukkan Nabi Isa alaihissalam itu juga akan membunuh babi-babi untuk menegaskan bahwasanya babi itu memang haram. Kemudian wayufidul mal, ya, saat itu juga, ya, melimpah harta, ya, melimpah harta. Saat Nabi Isa ini menjadi pemimpin kurang lebih selama 40 tahun bersama kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang namanya harta itu melimpah. Sampai-sampai orang itu sudah tidak mau berternak unta, berternak sapi, berternak kambing, karena sudah merasa kecukupan. Bahkan yang menjadi keanehan lagi, binatang-binatang berbisa, buas, ya, itu sudah tidak membahagiakan lagi, ya. Yang namanya anak-anak kecil itu bisa bermain-main dengan ular, yang namanya singa itu bisa berdampingan dengan apa itu namanya kambing, bisa berdampingan dengan kancil, itu bisa hidup rukun. Ini di masa Nabi Isa alaihissalam, ya. Sehingga di situ wa yufidul mala hatta layak baluhu ahadun, ya, hatta layak baluhu ahadun. Yang kemudian di antara misi Nabi Isa membunuh Dajjal, ya. Nabi Isa itu nanti, Bapak Ibu, ketika sudah turun, ya, nafasnya itu haram untuk dihirup orang kafir. Kalau orang kafir itu menghirup nafasnya Nabi Isa, dia pasti mati. Padahal nafasnya Nabi Isa itu jangkauannya itu sejarak pandangan matanya, ya. Sehingga nanti kalau kita hidup di zaman Nabi Isa misalnya, ya, kok kita itu mati, berarti kita itu kafir, Bapak Ibu. Nabi Isa turun, kita kok menghirup nafasnya Nabi Isa, kok kita mati, berarti kita itu kafir, bukan Islam hasilnya. Itu tetenger yang paling gampang. Tapi naudzubillah min dzalik, ya. Karena di situ ada hadis sahih yang menyebutkan nafasnya Nabi Isa itu haram untuk dihirup oleh orang kafir. Kalau orang kafir itu menghirupnya, dia pasti mati. Kemudian kelak Nabi Isa memburu Dajjal. Ketika Dajjal itu dekat dengan Nabi Isa alaihissalam, maka Dajjal itu tubuhnya itu meleleh seperti melelehnya garam disebabkan karena air. Seandainya Allah tidak kemudian menghendaki dibunuh secara langsung dengan tombaknya Nabi Isa, niscaya Dajjal itu sudah meleleh sebelum apa itu Nabi Isa membunuhnya. Namun dalam hadis yang sahih itu disebut nanti Dajjal lari ke pintu Lut, ya, Babul Lut yang ada di Palestina. Kemudian Nabi Isa membunuh dengan tombaknya. Kemudian dari darah Dajjal itu yang nempel pada tombaknya Nabi Isa itu ditunjukkan kepada kaum muslimin, ya. Itu juga diantara misi turunnya Nabi Isa untuk membungkam klaim Yahudi, untuk membungkam klaim Nasrani, sekaligus untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sekian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini semakin mengokohkan dan memantapkan keimanan kita, khususnya yang bertalian dengan al-imanu bil yaumil akhir, yakni keimanan kita kepada hari akhir. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.